Bikin pizza mini ternyata nggak seribet itu sama sekali, Bun. Mulai sekarang, daripada beli mahal-mahal, kita bikin sendiri aja di rumah. Rasanya juga nggak kalah kok sama yang biasa dijual di toko-toko kue. Yuk kita buat. Pertama, siapkan mangkuk, masukkan telur, gula halus, garam, susu UHT dan ragi instan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan margarin dan tepung terigu, lalu aduk-aduk kembali dan uleni menggunakan tangan sampai adonan kalis. Jika sudah, ini kita tutup dan diamkan selama 60 menit. Nah, kalau sudah mengembang kayak gini, selanjutnya kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Nah, per potongnya kira-kira sebanyak 50 gram ya, Bun. Buat bulat-bulat kalau sudah kita cetak dengan cara ditekan dengan gelas kayak gini ya, Bun. Jika sudah, kita olesi adonannya dengan saus dan beri topping di tengahnya kayak gini. Untuk toppingnya bebas, bisa disesuaikan dengan selera. Di sini aku pakai keju mozzarella dan potongan sosis, lalu di atasnya aku kasih saus lagi dan ditambah mayones. Nah, jika sudah, tinggal kita oven dengan suhu 180 derajat selama 20 menit. Jika dirasa sudah matang, kita keluarkan dari oven dan kue pun siap disajikan. Nah, untuk hasilnya cantik banget ya, Bun. Kejunya bisa lumer banget. Untuk rasanya, ini tuh enak, nggak kalah sama yang biasa dijual di toko-toko kue. Kalau mau dijual lagi, juga bisa. Semoga suka dengan resepnya. Selamat mencoba. Walaupun tanpa telur, tapi hasilnya tetap renyah loh. Bisa jadi suguhan lebaran nanti. Pertama, masak margarin dengan air. Kalau udah leleh, baru deh masukkan terigu. Untuk memasaknya sampai menggumpal kayak gini ya. Kalau sudah, masukkan ke sebuah wadah. Lalu tambahkan kaldu bubuk dan tepung kanji. Jangan kelupaan, tambahkan juga parutan keju ya. Lebih banyak keju, lebih enak. Kemudian uleni sampai benar-benar kalis. Kalau sudah, ambil adonan sedikit, lalu kemudian pipihkan seperti di video. Lalu buang pinggirannya biar rapi. Baru deh diiris kecil-kecil memanjang kayak gini. Sekarang tinggal goreng aja. Tunggu sampai agak kokoh, kemudian dibalik. Ini tuh nggak bakalan lengket ya, walaupun tanpa taburan tepung lagi. Kalau warnanya udah cantik kayak gini, kemudian angkat. Hasilnya enak banget, setik keju dan jadi deh. Modal cuma 10 ribuan, tapi bisa menghasilkan cuan sampai 3 kali lipat loh. Ini rahasianya. Oke, jadi pertama, orok-arik telur sampai setengah matang, kemudian masukkan sosis, dimasak sebentar aja, baru masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, saus tiram, dan daun bawang. Selanjutnya, tumis sebentar aja sampai dia harum. Kemudian bungkus aja pakai kulit dimsum dan bentuk mirip gyoza gitu loh. Nah, kalau udah, tinggal dikukus aja. Kukus selama 20 menit dan ini udah selesai. Untuk bahan sausnya, aku cuma pakai tomat, kemudian aku kerat-keratkan. Lalu aku rebus sebentar aja. Selanjutnya kupas bagian kulitnya. Lalu akan aku campurkan garam, gula pasir, bawang putih bubuk, cabai bubuk, dan terakhir akan aku campurkan maizena dan juga cuka. Nah, ini tinggal di blender aja sampai halus. Kemudian masak hingga mengental dan ini udah selesai. Gimana? Gampang banget kan bikinnya? Modalnya juga murah meriah, jadi auto cuan. Gimana anak-anak tetangga nggak ketagihan coba kalau emang seenak ini? Padahal bikinnya gampang, cuma diaduk-aduk dan setiap open order selalu banjir orderan. Pertama kita kocok lepas margarin, telur, dan gula halus. Lanjut masukkan susu bubuk dan juga tepung terigu, diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Nah, teksturnya emang berat seperti ini. Dimasukkan ke loyang yang sudah diolesi margarin dan dilapisi kertas roti, diratakan. Kemudian diolesi pakai kuning telur. Lanjut digaris-garis pakai garpu. Ini tuh ciri khasnya dari leker Holland ya. Tambahkan topping sesuai selera. Lanjut kita panggang sampai matang, sesuaikan oven masing-masing. Ini dia hasilnya, beneran ini tuh wangi banget sampai tetangga tuh pada kepo setiap bikin ini. Rasanya enak nagih. Guys, ini bikin sendiri loh, nggak susah kok. Yuk cobain bikin, mewah banget kan? Bisa buat ide jualan nih. Tuh, krim dalamnya lumer gini. Yuk pertama bikin lapisan atasnya. Bahannya terigu, gula, butter, dan coklatos bubuk yang coklat. Lalu kita aduk-aduk sampai rata dan halus seperti ini. Siapkan kertas roti, kita giling, lalu simpan di freezer. Adonan susnya susu, air, butter, gula, garam. Masak sampai berbuih, kita masukkan tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk terus sampai seperti ini. Tunggu suam-suam kuku, masukkan 2 butir telur satu persatu, aduk sampai halus seperti ini. Siapkan loyang, jangan lupa kita letakkan adonan yang dari freezer tadi, lalu kita panggang. Krimnya aku pakai coklatos matcha, tambahkan 2 kuning telur, gula, garam, tepung maizena, aduk sampai rata, baru nyalakan kompor, masak sampai menjadi seperti ini. Siapkan whipped cream, masukkan dalam adonan, kita mixer sampai halus. Ini kue susnya sudah jadi, tinggal kita isi dengan krim yang sudah kita buat. Bahannya gampang tapi jadinya mewah banget. Rating 9 dari 10, yuk cobain bikin.
Guys, ini bikin sendiri loh, nggak susah. Bikin sendiri kue cantik ala bakery di rumah ternyata nggak sesulit itu loh. Yuk ikut aku untuk lihat cara buat cheesecake brownies yang super lembut, moist, coklat, dan creamy. Wah, pokoknya ini enak banget. Pertama-tama kita buat adonan cheesecake-nya dulu. Campurkan keju oles dengan gula halus dan tepung terigu. Setelah itu masukkan telur dan vanili, lalu ini dichopper hingga lembut dan creamy. Lalu sisihkan dulu ya. Selanjutnya ini aku siapkan adonan brownies-nya. Lelehkan coklat batang, minyak goreng dan garam. Ini disisihkan dulu ya. Setelah itu pecahkan 6 butir telur, 230 gram gula pasir, setengah sendok teh vanile, dan 1 sendok teh SP. Lalu dimixer hingga mengembang kental putih berjejak. Naikkan speed secara bertahap, dari speed rendah hingga speed maksimal ya. Kemudian ayak 125 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, supaya hasilnya halus dan gak bergerindil. Lalu ini diaduk balik hingga kecampur rata. Setelah itu, ambil secukupnya adonan campurkan ke dalam coklat yang dilelehkan tadi. Lakukan teknik aduk pancing, supaya adonan mudah tercampur dengan rata dan tetap kental ya bun. Setelah adonan kecampur dengan rata, bagi jadi 2 adonan sama rata. Tuang 1 adonan ke dalam loyang 20 cm yang dialasi baking paper. Bagian sampingnya nggak perlu dioles apapun ya. Selanjutnya kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah itu semprotkan adonan cheesecake, kukus kembali selama 10 menit. Setelah itu tuang kembali sisa adonan brownies dan kukus kembali selama 30 menit atau hingga matang. Dan ini cake cantik ala bakery-nya udah jadi. Kalau udah dingin keluarkan dari loyang dan siap untuk dipotong-potong. Resep ini cocok buat base cake ulang tahun, ide jualan, atau ide suguhan berbagai acara. Semoga suka dengan resepnya dan selamat mencoba ya.